Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para saudaraku, para sahabat semua dimanapun Anda berada, saya doakan semoga Anda semuanya selalu mendapatkan limpahan rezeki, baik rezeki berupa harta, rezeki berupa kebahagiaan, serta rezeki yang berupa kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Ada sebuah kisah peristiwa yang dialami oleh seorang laki-laki yang bernama Abdullah bin Rabi'ah. Beliau ini adalah al-imam sholih, seorang dan yang mempunyai kesucian akhlak. Jadi diceritakan bahwa Abdullah bin Rabi'ah ini menikahi seorang perempuan. Kemudian tidak dalam waktu lama Abdullah menceraikan wanita tersebut seperti itu. Nah, apa sih yang menjadikan sebab Abdullah itu menceraikan istrinya? Ternyata ada masalah pada fungsi salah satu anggota Abdullah ini. Ini yang menjadi sebab perceraiannya dengan wanita tersebut. Bahwa diceritakan alat yang dimiliki oleh Abdullah ini, kelaminnya tersebut itu melebihi kapasitas dari yang lain. Jadi di dalam kisah ini diceritakan yang dimiliki oleh Abdullah tersebut berdiri terus, tegak berdiri, susah tidurnya. Dan selain itu juga, selain susah untuk tidurnya, bahkan yang dimilikinya itu qawiyan syadidan, bahkan banget kuatnya. Loh, kenapa kok sampai menimbulkan suatu perceraian? Bukankah wanita menyenangi hal seperti itu ya? Siapa sih yang gak senang? Siapa sih yang gak suka memiliki suami yang seperti itu? Akan tetapi kalau misalkan terus menerus seperti itu ya akan repot juga. Tidak mati-mati. Tidak ada wanita yang bisa sesabar dengan kelamin Abdullah ini. Harus terus-menerus melayani sang suaminya, yaitu melayani Abdullah tersebut. Jadi memang dalam cerita ini Abdullah ini menikahi bahkan sampai beberapa perempuan, tetapi cerai lagi, pisah lagi, cerai lagi. Dikarenakan yaitu gak ada satu wanita pun yang kuat untuk melayani Abdullah seperti itu. Apalagi dikatakan juga pernah menikahi seorang wanita yang mana alat kemaluannya wanitanya ini tersebut terbilang sempit. Bahkan sempat juga Abdullah itu menikahi seorang wanita dan wanita tersebut hanya bertahan berumah tangga dengan Abdullah hanya hitungan hari saja. Jadi baru hitungan hari saja wanita tersebut sudah tidak sabar. Jika harus minta terus-menerus siang malam berturut-turut harus melayaninya seperti itu, tidak sanggup juga. Masya Allah, kasihan juga ya dengan Abdullah ini. Nah tapi ternyata juga dikatakan dalam cerita tersebut bahwa ada seorang wanita lain yang kepo lah, bertanya-tanya dalam dirinya. Siapakah itu? Yaitu Zainab bintu Umar bin Abi Salamah. Ada seorang wanita yang bernama Zainab bintu Umar bin Abi Salamah. Si Zainab ini timbul tanya, penasaran, dan kebetulan dia juga belum berkeluarga. Kenapa sih kok perempuan-perempuan itu pada tidak kuat ya? Tidak kuat menikah dengan sosok seorang Abdullah. Padahal yang aku ketahui, Abdullah itu adalah seorang laki-laki yang soleh, seorang laki-laki yang ahli ibadah, seorang laki-laki yang ahli ilmu, yang baik. Tapi kenapa kok perempuan itu pada tidak kuat ya? Berumah tangga dengan Abdullah tidak bertahan lama. Nah, penasaran si Zainab ini. Jadi singkat ceritanya begini, Zainab ini berkata kepada Abdullah, bertanya langsung kepada Abdullah, "Wahai Abdullah, kenapa para wanita-wanita itu kok tidak sanggup berumah tangga denganmu? Tidak lama sudah cerai. Padahal yang aku ketahui, yang aku lihat dari diri kamu adalah sesosok seorang laki-laki yang solih. Tapi kenapa wanita-wanita tersebut tidak sanggup? Semuanya pada minta cerai." Seperti itu kira-kira pertanyaannya si Zainab. Maka diceritakanlah oleh Abdullah kepada Zainab alasannya begini.
Dan kata Zainab, kenapa kamu tidak menikahi aku saja? Karena aku kebetulan sama seperti kamu. Jadi ternyata Zainab ini sama seperti Abdullah. Zainab ini tergolong wanita yang memiliki ciri-ciri memiliki bokong yang besar, pantat yang besar. Mungkin kalau boleh dikatakan ya, sama-sama Abdullah dan Zainab ini sama-sama memiliki birahi yang cukup tinggi. Dan aku juga kebetulan mempunyai birahi yang cukup tinggi juga, kata Zainab berkata kepada Abdullah. Zainab menawari dirinya karena pada zaman itu sudah biasa wanita melamar sang laki-laki pada zaman di sana ya, daripada zina. Kenapa kau tidak menikahiku saja, kata Zainab. Maka setelah Zainab berkata seperti itu kepada Abdullah, akhirnya Abdullah menikahi Zainab. Dan alhamdulillah pernikahannya itu langgeng, dan sampai Zainab melahirkan beberapa keturunan dari Abdullah ini. Jadi masya Allah ya, berarti di sini Zainab menikahi dengan Abdullah itu sangat maslahat sekali, sangat baiklah sekali, sangat cocok, seperti cangkir ketemu tutup yang pas. Nah, mungkin apa ya hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini? Begitulah Allah menciptakan kepada salah satu sosok manusia. Mungkin Allah menciptakan hormonal pada seseorang itu cukup tinggi sekali. Nah, maka jika kita mengetahui bahwa kalau misalkan ya hormonal kita itu cukup tinggi sekali sehingga mengakibatkan birahi kita cukup tinggi sekali juga, maka kalau nanti kita menikahi seorang perempuan itu harus dengan perempuan yang tepat pula. Artinya ya harus bertemu kembali dengan seseorang wanita yang sama-sama mempunyai hormonal yang bisa dikatakan di atas rata-rata. Ya ciri-cirinya seperti itu tadi, yaitu memiliki bokong atau pantat yang lebih besar. Karena memang di dalam suatu pernikahan, hubungan biologis antara suami itu dijadikan salah satu peran yang utama. Jadi harus diatasi, harus dilaksanakan dengan sangat harmonis. Maka ya harus tepat mencarinya agar keadaan di dalam rumah tangganya itu dilanggengkan. Seperti itu ya, mungkin itu hikmah yang bisa diambil. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.